Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Gustiawan dari kelas 3 TIE Politeknik Kaltexel. Nah, pada pertemuan 9 kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan text input layout dan material button, chip and chip group, background drawable, dan juga screen view pager tuh. Nah, mungkin kita akan masuk di pembahasan bab 1, yaitu terkait dengan implementasi modul dan juga latihan. Nah, mungkin di sini saya akan langsung menjelaskan pada codingannya nantinya. Nah, di mana kita akan masuk di poin 1.1 itu terkait dengan pemahaman masalah. Nah, di mana pada pertemuan 9 kali ini kita diminta untuk dapat menerapkan text input layout dan juga material button, kemudian chip and chip group, background drawable, dan juga di sini kita akan menerapkan sebuah view pager tool di mana membuat 3 tampilan fragment untuk di halaman welcome screen. Nah, mungkin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan text input layout dan juga material button. Nah, di sini saya menerapkannya itu pada halaman login activity. Nah, di mana di sini saya menerapkan text input layout. Untuk penerapan text input layout yaitu di sini kita tinggal menambahkan ini di bagian ini com.google android.material text input layout. Nah, ini merupakan penerapan dari text input layout. Kemudian, nah untuk tampilan sendiri di sini kita juga bisa mengatur untuk warna-warnanya nantinya. Nah, kemudian selanjutnya, di sini untuk bagian username dan juga password itu menerapkan text input layout. Selanjutnya itu untuk material button. Nah, untuk material button sendiri itu di sini pada button login. Nah, di mana di sini menerapkan yang namanya material button aja. Di sini kita tinggal memanggil button.material button seperti berikut ini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan terkait dengan penerapan chip dan chip group. Nah, di mana untuk penerapan chip dan chip group sendiri di sini itu saya menerapkan dia pada bagian fragment list ticket. Nah, jadi ini merupakan penerapan dari chip group, di mana di sini saya membuat dua pilihan, yaitu tiket sepak bola dan juga tiket basket. Nah, di sini saya menerapkan yang namanya chip group. Nah, untuk penerapan chip group sendiri, di sini itu dengan menggunakan com.google.android.material.chip.chip. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini merupakan penerapan dari chip and chip groupnya. Ini untuk chip group yang bagian chip sepak bola. Nah, ini merupakan penerapan dari chip groupnya. Jadi dia di dalam satu grup. Jadi yang untuk bagian si chip sepak bola dan juga chip basket itu dia akan berada di dalam material chip group ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada penerapan background drawable. Nah, di sini saya menerapkannya itu pada bagian fragment home. Nah, di mana di sini pada bagian toolbarnya saya menerapkan background drawable untuk bagian toolbarnya nih. Nah, di sini itu kita harus perlu membuat yang pertama itu nih, sini kita harus membuat background header wave-nya di drawable seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menyesuaikan untuk bentuknya bagaimana. Di sini kita menggunakan pad seperti ini. Nah, kemudian untuk penerapannya sendiri itu kita tinggal memanggilnya itu di bagian fragment home-nya tadi. Nah, di sini kita tinggal perlu menambahkan nih baris yang view ini. Seperti itu. Nah, jadi dia akan bentuk seperti ini. Nah, untuk pewarnaannya sendiri, ini sini kita bisa menggunakan background tint seperti berikut ini. Nah, selanjutnya itu kita penerapan yang untuk bagian welcome screen. Nah, untuk bagian welcome screen, di sini saya telah membuat 3 fragment. Itu ada tutorial 1 fragment, tutorial 2 fragment, tutorial 3 fragment. Dan kemudian sini ada untuk pengaturan fragment-fragmentnya itu saya letak di bagian tutorial message activity. Nah, di sini saya buat dia di dalam satu package, yaitu package view pager tuh. Nah, untuk yang bagian fragment-fragmentnya di sini kita masuk di tampilan untuk fragment tutorial 1 XML. Nah, di sini merupakan tampilannya. Nah, jadi ini merupakan tampilan untuk halaman welcome yang pertama. Nanti di sini juga kita menerapkan dot indikator. Nantinya kita bisa swipe-swipe seperti itu. Nah, kemudian ini untuk tampilan yang fragment tutorial 2-nya. Kemudian kita masuk di tampilan untuk fragment tutorial 3-nya. Nah, ini merupakan tampilan untuk fragment tutorial 3-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk di yang bagian
activity yang tutorial message-nya. Nah, di sini kita akan mengatur di mana nantinya pada tampilan home screen ini terdapat button skip, di mana button skip-nya ketika kita klik nantinya kita akan langsung diarahkan ke halaman base activity-nya atau bagian home-nya. Nah, di sini kita juga menggunakan yang namanya dot indicator. Nah, di mana dot indikator ini tuh untuk yang seperti ini. Jadi kita bisa nge-swipe nantinya. Nah, untuk penambahannya sendiri itu di sini kita harus menambahkan com.buonomo.viewpager.indikator seperti ini. Nah, mungkin untuk warnaan atau lainnya bisa disesuaikan di dalam tag yang ini. Oke, baiklah, selanjutnya untuk mengatur fragment-fragment tadi agar bisa di swipe itu kita akan masuk di bagian yang tutorial fragment adapter. Nah, tutorial fragment adapter inilah yang akan mengatur untuk posisi fragment-fragmentnya tadi. Nih, nah kemudian kita akan masuk di tutorial message activity. Nah, di mana di tutorial message activity ini tuh untuk mengatur yang bagian fragment mana yang akan ditampilkan. Di sini tuh ada tutorial 1 fragment, tutorial 2 fragment, dan juga tutorial 3 fragment. Nah, kemudian di sini juga kita harus mendeklarasikan si adapternya seperti ini. Nah, kemudian kita kan tadi menggunakan yang namanya tadi dot indikator. Nah, jadi kita harus menggunakan binding juga untuk memanggil si dot indikatornya agar tampil. Nah, di sini juga kita terdapat button skip, di mana ketika kita mengklik button skip itu nanti kita akan diarahkan ke halaman base activity. Baiklah, untuk tantangan yang saya hadapi dalam pembuatan ini itu yang pertama di sini terkait dengan penerapan view pager tadi, di mana ketika menggunakan dot indikator yang mana awalnya itu tidak muncul. Nah, kemudian di sini ketika membuat yang logikanya ini, karena ketika saya run itu awalnya itu dia tidak muncul. Nah, kemudian kita masuk di poin 1.2 itu terkait dengan langkah kunci dan juga keputusan desain. Nah, di mana di sini saya menerapkan text input layout yang tadi dan juga material button untuk input username password pada halaman login. Kemudian itu saya menerapkan chip and chip group itu pada halaman list ticket tadi. Kemudian menerapkan view pager 2 untuk halaman welcome screen itu yang terdiri dari 3 tampilan fragment di mana nantinya bisa kita swipe seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk membuat desain ya juga saya menerapkan constraint layout karena menggunakan constraint layout itu lebih mudah dibanding dengan menggunakan linear layout. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan error yang saya alami, di mana ini merupakan error yang saya alami ketika penggunaan dots indikatornya. Nah, ketika saya ingin menggunakan dots indikator, di sini mengalami error seperti berikut ini. Hal ini tuh dikarenakan pada bagian build.gradle module app-nya itu saya belum menambahkan Gradle yang diperlukan untuk dots indikator. Nah, jadi di sini kita perlu menambahkan ini implementation com.buonomo.indikator. Nah, karena kita akan menggunakan dots indikator, jadi kita harus menambahkan ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan sign now. Nah, maka untuk error yang tadi yang di bagian tutorial message, nah di sini tuh akan hilang seperti ini. Jadi kita sudah bisa menggunakan dots indikator. Baiklah, selanjutnya itu pada poin 1.4 itu terkait dengan tantangan atau kesulitan. Nah, jadi pada pembuatan project kali ini saya mengalami kesulitan itu ketika pembuatan view pager 2 di mana terdapat error yang penggunaan dot indikatornya tadi. Nah, kemudian kita akan masuk di pembahasan selanjutnya itu terkait dengan bab 2 di mana itu refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, poin yang pertama itu pemahaman konsep inti. Nah, di mana untuk pertemuan 9 ini itu kita pembuatan text input layout dan juga material button, chip and chip group serta background drawable. Nah, di mana text input layout ini itu digunakan untuk membuat kolom input teks yang lebih rapi dan juga informatif. Nah, kemudian material button itu berfungsi sebagai tombol teks yang lebih rapi dan juga interaktif. Kemudian itu material button itu berfungsi sebagai tombol aksi bergaya material design. Kemudian chip and chip group itu digunakan untuk menampilkan pilihan atau kategori dalam bentuk teks interaktif, dan juga background drawable ini berfungsi untuk mengatur tampilan latar belakang komponen agar lebih menarik. Nah, selanjutnya kita akan masuk di poin selanjutnya, itu hubungan dengan materi sebelumnya. Nah, jadi materi pada pertemuan 9 ini itu berhubungan dengan pertemuan sebelumnya. Nah, di mana pada pertemuan sebelum-sebelumnya itu kita telah belajar terkait dengan penggunaan fragment, kemudian toolbar, dan juga membuat kolom input. Nah, pada pertemuan 9 ini itu kita melanjutkan materi tersebut dengan penerapan yang lebih lengkap lagi. Nah, kita masih menggunakan fragment untuk membuat halaman welcome screen, itu terdapat 3 fragment. Kemudian
itu menambahkan chip and chip group sebagai pilihan tombol pada halaman list tiket, serta menggunakan background drawable untuk memperindah tampilan toolbarnya. Nah, jadi pada pertemuan 9 ini berhubungan dengan pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menemukan aplikasi yang telah saya buat itu terkait dengan pembahasan bab 3. Nah, jadi berikut tampilan dari aplikasi yang telah saya buat. Tadi telah tampil halaman splash screen-nya. Kemudian kita akan dialihkan ke halaman login. Nah, di mana di sini kita akan masukkan username dan juga password yang sama. Nah, di sini dia penerapan text input layout-nya dan juga material button-nya. Nah, kemudian ketika kita klik login, maka kita akan diarahkan ke halaman welcome activity yang ini tadi. Nah, kemudian ketika kita klik skip, nah itu kita akan langsung diarahkan ke halaman base activity atau di halaman home-nya seperti ini. Nah, ini dia penerapan yang namanya tadi drawable background drawable. Nah, di sini saya menerapkan untuk bagian toolbarnya. Jadi dia bentuk toolbarnya seperti ini, melengkung ke bawah. Nah, kemudian untuk penerapan chip and chip groupnya itu, nah saya letakkan dia di bagian ini di daftar tiket. Nah, jadi terdapat dua pilihan, itu ada tiket sepak bola dan juga tiket basket. Nah, jadi ketika kita klik dia akan muncul icon tanda checklist seperti ini. Nah, jadi ini merupakan penerapan dari chip and chip groupnya. Nah, mungkin untuk yang lain-lainnya ini di sini dia akan muncul notifikasi menampilkan tiket sepak bola. Nah, mungkin untuk yang halaman-halaman lainnya ini tidak ada saya ganggu ataupun saya tambahkan. Nah, ini merupakan tampilannya. Nah, kemudian ketika kita log out, nah kemudian kita klik ya, maka kita akan kembali ke halaman login seperti berikut. Nah, mungkin sekian demo aplikasi dan juga penjelasan terkait dengan materi pertemuan 9 ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.